saking kasira. La taqumu tidak terjadi as-sa'atu opo kiamat. Hatta tutakhodah sehingga dijadikan dan tetiakan atau dijadikan al-masajidu opo piro-piro masjid. Masjid dijadikan konatiro ing piro-piro kantor. Masjid dijadikan kantor. Pembayaran pajak ke masjid. Terus bikin SIM ke masjid. Ke RT RW ke masjid. Pokok semua kantor, entah kantor RT RW, kelurahan sampai ke kantor kantor kecamatan umpamanya, semuanya ke masjid. Sehingga fala yusjadu mongko tidak disembah. Benar. Konatiro ing piro-piro kantor fala yusjadu mongko tidak disembah Allahu subhanahu wa ta'ala fiha ing dalam masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, wa hatta yab'asa lan sehingga menyuruh al-ghulamu sapa anak kecil, menyuruh asy-syaikha ing orang tua, menyuruh beridan hale menjadi tukang pos. Bainal arfaqaini ing dalam antarane dua arah garis miring pemahaman saya pergi ke sana dan ke sini. Artinya gini, anak kecil menyuruh orang tuanya untuk kerja ini, suruh ke sana ke sini dan seterusnya. Kalau memang ini ada, berarti ini termasuk ciri-ciri dari tanda kiamat. Wa hatta yablugha lan sehingga temeka at-tajiruh ing pedagang, at-tajiruh sapa pedagang bainal afqaini ing dalam antarane dua arah. Artinya dua arah seperti tadi, pergi ke sana dan ke sini, wis usahanya kemana-mana, tapi fala yajidu mongko tidak menemukan sapa tajir ribahan ing untung atau bati, ribahan ing untung atau bati, karena memang tidak jujur. Buka usaha dagang di daerah Sepanjang, bertahan selama 1 bulan, pindah lagi ke Mojokerto, bertahan 1 minggu dengan profesi yang sama, terus pindah lagi ke Malang, dagang juga, bertahan 2 minggu dan seterusnya. Paham ya? Kenapa? Karena memang tidak jujur. Ini penjelasan di belakang ini bahasa ta'rid, cuman bahasa kinayah atau ta'rid. Penjelasannya di bawah. Rawa meriwayatkan hu hadis sapa at-Tabrani an Ibnu Mas'ud saking Ibnu Mas'ud, an Ibnu Mas'ud saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa utawi hadis lainnya itu kinayatun, itu kinayah, cuman apa kinayah bahasa Indonesia apa? Persemun apa? Bahasa sindiran ya apa? Ada yang ahli bahasa Indonesia tak? Apa? Kinayah itu kinayah an adami rubah fi sholat ini. Yang pertama, dari tidak senang fi sholat ing dalam sholat. Maksudnya masjid dijadikan kantor karena memang di masjid itu kosong. Dari tidak ada yang suka atau senang fi sholat ing dalam sholat, masjid kosong. Terus itu yang pertama. Yang kedua, wa adami tauqiris sobi, dan tidak memuliakannya anak kecil dan tidak menghormatinya anak kecil al-kabiro ing orang yang tua. Ini kinayah dari yang kedua tadi. Anak kecil menyuruh orang tua untuk kerja menjadi tukang pos. Artinya anak kecil tidak menghormati orang tua. Istilah kedua.
Yang ketiga, wa adamil barakati fit tijarah, wa adamil barakah, dan tidak adanya barokah fit tijarati ing dalam berdagang. Kenapa? Karena lighalabatil kadzib, karena seringnya berdusta, seringnya berbohong, wal ghisyi, sama wal ghisyi dan berbohong, alat tujar atas piro-piro pedagang. Alat tujar atas piro-piro pedagang. Wa minha, dan sebagian sangking kasiro atau tanda kiamat, yaitu bekal teko akan datang, alan nasi atas manusia, zamanun opo zaman, himmatuhum kang utawi cita-citanya anas, yang dipikirkan cuman butunuhum, itu urusan perutnya anas. Wes, yang dipikirkan cuma perut. Kerja ini semuanya, ngajar pun karena urusan perut. Ya, sehingga tidak ada nilai-nilai ibadah. Saya itu alhamdulillah ngajar gini Mas, walaupun di sekolah ngajar STM Fatihah. Di Fatihah itu saya mesti menghadiahkan Fatihah kepada orang tua yang sudah meninggal. Karena saya itu nggak punya orang tua sebelum mondok, jadi punya niat mondok, tapi orang tua meninggal sebelum berangkat ke pondok. Fatihah pada orang tua, kepada semua mbak-mbak dan semuanya keluarga yang meninggal. Jadi ngajar itu ada nilai-nilai ibadah. Paham ya? Apalagi ngajar kitab seperti ini ya. Apalagi ngajar rutinan, mesti selain tawasul Nabi, ashab itu semuanya juga menghadiahkan Fatihah kepada keluarga, orang tua semua yang sudah meninggal. Jadi wis bukan mafil butuh, bukan urusan perut, paham ya? Besok sama kerja apa saja semata-mata jangan sampai butunuhumnya, himmatuhum butunuhum, yang dipikirkan cuma masalah urusan perut saja ya kan. Di organisasi umpamanya masalah urusan perut nggak boleh ya, atau masalah apa saja tidak boleh dikaitkan dengan masalah urusan perut, tapi harus ada nilai ibadahnya, dakwah ya, Fatihah atau yang lainnya wis. Wasarafuhum lan utawi kang mulyanya Anas, yang mulia, maksudnya mulia itu yang menengah ke atas, iku mata'uhum, iku urusan harta. Mata'uhum iku urusan hartanya Anas. Wa kiblatuhum utawi kiblatnya Anas. Nisa'uhum iku piro-piro watone Anas. Kiblatnya mereka hanya perempuan. Wa dinuhum utawi agamanya Anas, yang dijadikan agama adalah darahimuhum, piro-piro dirhamnya Anas, dirham, wa dananiruhum, dan piro-piro dinarnya Anas. Dirham dan dinar sekarang enggak ada, adanya rupiah. Paham ya? Jadi yang dijadikan kiblat perempuan, yang dijadikan agama adalah rupiah. Sering biasa kita mendengar, Mas gini bahasanya wanipiro. Paham ya? Disuruh ini dan itu langsung yang muncul pertama langsung wanipiro lah. Paham ya? Jadi ukurannya agama mereka adalah uang. Wis. Bikin lamaran kerja. Langsung muncul bayarannya cuma segini. Langsung yang dipikir bayaran. Wis, kita masuk dulu. Untuk bayar itu bertahap. Paham ya? Kerja bayar itu bertahap. Yang penting sudah ada kegiatan. Yang penting sudah ada pekerjaan. Nanti di perjalanan sambil cari info umpamanya, jalani dulu ya kan. Nanti bertahap. Kalau cocok oleh atasannya dijadikan orang nomor 1 sedunia umpamanya dan seterusnya. Paham ya? Terus lamaran ini langsung kecil bayarannya, pindah lagi. Akhirnya selama 4 tahun cuman bikin lamaran terus, menjadi pengangguran. Kenapa? Karena yang dipikirkan cuman wanipironya. Kecil. Wis, yang penting kalau kita diterima, masuk dulu, kerja dulu ya.
Begitu juga kalau di di sekolah umpamanya, Mas Kapit diterima ngajar di sekolah A umpamanya, menjadi guru. Terus Mas Faiz diterima menjadi dosen. Lah, dosen kok lebih banyak Mas Kapit bayarannya? Mas Kapit guru, saya dosen kok sedikit umpamanya. Wis, bagaimana? Jalani dulu. Paham ya? Jangan langsung putus asa. Jalani dulu ya kan. Yang penting sudah ada aktivitas. Paham? Wadananiruhum lan piro-piro dinar anas, ulaika utawi mungkono anas, manusia semacam itu syarrul khaliqi, itu sejelek-jelek makhluk. La khalaqah, kang ora ono bagian iku maujud, tidak mempunyai bagian lahum kedui anas indallahi, di sisi Allah Ta'ala.